bersyukur dan puji Tuhan banget hari ini kita bisa ngadain online service. So hari ini aku mau undang teman-teman dimanapun kalian berada dan dengan siapapun kalian hari ini kita mau sama-sama muji nama Tuhan, oke? Oke, mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini sebab dialah sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Boleh yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Bagaimana kami ada, semua karena Engkau dan kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel, Allah selalu beserta kami. That's why kami ada sampai hari ini dengan tubuh yang sehat, itu semua bukti kesetiaan Tuhan. Dan kami terlalu yakin bahwa kesetiaan Tuhan gak pernah berubah sedetik pun. So hari ini teman-teman mari kita sama-sama mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita dan pujian kita.
Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat hari yang baru yang Tuhan masih beri kepada setiap kami. Sebentar kami bersama-sama merenungkan firman-Mu, belajar tentang kebenaran-Mu. Tuhan yang berbicara kepada setiap kami supaya lewat firman-Mu pagi hari ini, setiap kami dimanapun kami berada dan setiap kami yang mendengar, kami beroleh kekuatan, kami beroleh keteguhan hati, sehingga kami siap untuk menjalani hari-hari kami ke depan bersama dengan Tuhan. Berbicaralah, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Iya, selamat pagi buat teman-teman semua. Pagi hari ini kami ingin kita sama-sama belajar dari kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Kita buka sama-sama ya, Daniel pasal 3 ayat 23 sampai ayat 26. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Iya, hari-hari ini kita berada di sebuah situasi dan keadaan yang memang tidak menyenangkan. Ada banyak hal yang kemudian menyita perhatian kita. Tapi pagi hari ini kami ingin kita sama-sama paham atau belajar begini, menyadari bahwa hidup itu dinamis, hidup itu nggak pernah statis, sama seperti musim di setiap negara selalu berganti. Tidak ada satu negara pun yang hanya memiliki satu musim. Nah, demikian juga dengan hidup kita selalu ada sesuatu yang berganti, datang dan silih berganti. Artinya ada peristiwa yang bisa kita prediksi, tapi ada peristiwa yang kita nggak bisa prediksi. Ada peristiwa-peristiwa yang bisa kita terima atau mungkin nggak bisa kita terima. Ada yang bisa kita tolak, bisa kita hindari, tapi ada hal-hal yang memang sama sekali nggak bisa kita hindari dan kita mau nggak mau kita harus menghadapinya. Nah, hari-hari ini kan kita cukup ramai, kita cukup heboh dengan COVID-19. Dan bahkan hari ini sebagai dampaknya kita pun harus beribadah dengan cara yang seperti ini. Tapi kami berharap itu enggak kemudian situasi atau cara kita beribadah seperti hari ini itu enggak mengubah atau mempengaruhi cara kita beribadah atau sikap hati kita dalam kita memuji dan menyembah Tuhan, juga termasuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kami ingin kita sharing bersama-sama dari ayat yang sudah kita baca tadi. Apa yang dihadapi Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bukan sesuatu yang mudah. Kisah itu menunjukkan atau memberitahukan, mengajarkan kepada kita bahwa di dalam setiap situasi, di dalam setiap peristiwa apapun yang terjadi, satu hal, bahwa ada kedaulatan Allah di atasnya. Di dalam setiap peristiwa hidup kita selalu ada kedaulatan Allah di atasnya. Nah, pagi hari ini kita melihat bahwa apa yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahkan ketika di satu momen mereka harus mempertaruhkan iman mereka, membuktikan iman kepercayaan mereka kepada Allah,
di hadapan raja, bahkan di hadapan seluruh orang-orang Babel pada waktu itu. Mereka menjadi orang yang minoritas dalam sebuah sikap dan keputusan. Mereka menjadi orang yang sangat minim dibandingkan semua orang yang kemudian mengambil keputusan untuk menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tapi dari 3 hal ini kita bisa belajar begini. Pertama, bahwa kita paham bahwa Allah itu mengizinkan situasi sulit itu terjadi. Enggak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Allah. Nah, Abednego, Sadrak, dan Mesak juga berada dalam sebuah situasi di mana mereka enggak bisa menolak. Ketika seorang raja memutuskan membuat sebuah patung dan kemudian memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk menyembah patung itu, dan kemudian ketiga anak muda ini mengambil sebuah keputusan untuk mereka tidak menyembah patung buatan raja itu, mereka berada dalam situasi yang sangat sulit. Mereka harus berhadapan bukan hanya potensi kehilangan jabatan mereka, tetapi di dalamnya adalah potensi atau ancaman bahwa mereka akan kehilangan nyawa mereka. Itu realita, fakta, kenyataan yang harus mereka hadapi. Mereka harus berhadapan dengan dapur perapian yang menyala-nyala yang konon katanya memang itu adalah hukuman yang terberat dalam kerajaan di Babel. Tetapi kita melihat bahwa mereka menjadi anak-anak muda yang tetap teguh. Mereka menjadi anak-anak muda yang iman percaya mereka enggak runtuh sekalipun mereka harus berhadapan dengan maut. Bahkan di Daniel pasal yang ketiga ayat 16-18 kita bisa melihat bagaimana statement yang luar biasa itu keluar dari mulut ketiga anak ini. Bahwa istilahnya mereka bilang begini, kalau kami mati, ya biarlah kami mati. Kalau Tuhan mau menolong kami, maka Dia pasti akan menolong kami. Nah, ini adalah gambaran atau cermin dari iman yang sesungguhnya, iman yang sejati. Iman yang tidak pernah menuntut bahwa mujizat itu harus terjadi. Iman yang tidak luntur sekalipun mereka ada dalam kesulitan yang besar, iman yang tidak menjadi pudar sekalipun mereka harus kehilangan nyawa. Nah, pelajaran bagi kita adalah begini, dalam situasi sulit kita hari-hari ini, bukan berarti Allah tidak berkuasa, bukan berarti Allah tidak berdaulat. Setiap situasi yang terjadi semuanya ada dalam kuasa, kendali, dan kedaulatan Allah. Nah, percayalah bahwa situasi kita hari-hari ini, situasi yang sulit yang kita alami hari-hari ini adalah untuk menunjukkan dan akan menunjukkan tentang kemahakuasaan dan kedaulatan Allah di atas segala kuasa, di atas segala hidup manusia. Nah, kali mau ngajak kita sama-sama begini, yuk jadi anak-anak muda yang punya iman yang sejati, iman yang gak pernah menuntut sama Tuhan bahwa mujizat itu harus terjadi dalam hidup kita. Tapi milikilah iman yang sejati, iman yang gak luntur, iman yang gak undur ketika kesulitan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, biarlah di tengah masa sulit ini, yuk kita sama-sama meneladani mereka. Kita gak akan mempertanyakan tentang Allah dan kita gak akan memberontak kepada Allah dalam situasi ini. Kenapa? Situasi sulit terjadi, semuanya terjadi atas seizin Tuhan. Semuanya ada dalam kedaulatannya Allah. Tapi percayalah, ada Allah di dalam setiap kesulitan. Nah, yang kedua kita belajar begini, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego berada dalam situasi yang sulit itu, mari kita pahami bahwa Allah pun ada di tengah situasi yang sulit itu. Allah bukan hanya mengizinkan situasi yang sulit untuk dihadapi anak-anaknya, enggak. Dia izinkan, tapi dengan satu hal, bahwa Dia pun ada di sana untuk menyertai dan menjaga orang-orang pilihannya. Kita tahu persis bahwa kisah ini menunjukkan kepada kita bagaimana dalam perapian yang menyala-nyala itu Nebukadnezar kaget. Dia kaget, dia syok, dia melihat bahwa 3 orang yang dilempar dalam dapur api itu. Tapi dia melihat ada 4 orang di dalamnya. Bahkan dia bilang 4 orang itu bisa berjalan-jalan dengan bebas. Bahkan mereka sepertinya tidak terbakar sama sekali. So kita paham bahwa Allah hadir dalam setiap situasi yang sulit. Allah menjadi pribadi yang keempat bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam dapur yang menyala itu. Lalu bagaimana dengan kita?
Buat kita anak-anak muda, apakah kita percaya bahwa Allah itu juga menjadi pribadi yang kedua dalam hidup kita, yang selalu menyertai dan menuntun jalan hidup kita? Dimanapun kita berada dan dalam situasi yang sulit kayak gimana pun, percayakah kita, yakinkah kita bahwa Dia ada bersama dengan kita? Kali mengajak kita sama-sama belajar begini. Allah menunjukkan kedaulatannya, kemahakuasaannya, justru di tengah perapian yang menyala itu. Ya kadang memang cara Tuhan menolong, cara Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya tidak seperti yang kita mau. Tapi dari kisah ini kita belajar begini. Ketika Allah menampakkan atau menunjukkan kemuliaannya di tengah perapian yang menyala itu, menyatakan kemahahadirannya di tengah perapian yang menyala itu, ada satu hal yang menarik adalah begini. Nebukadnezar melihat bahwa ada malaikat Allah atau kehadiran Allah di tengah perapian itu. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, sepertinya mereka tidak melihat bahwa Allah hadir di tengah perapian itu. Nah, pertanyaannya adalah begini, apa yang hari-hari ini kita sedang hadapi? Kesulitan apa yang sedang kita hadapi? Buat teman-teman, apakah kamu sekarang hari ini sedang mencari kerjaan dan belum dapat? Apakah kalian hari-hari ini sedang berjuang mati-matian dalam kuliahmu, dalam studimu, dalam hidupmu, dalam karirmu, dalam apapun yang kamu jalani? Kamu merasa seorang diri, kamu merasa bebanmu terlalu berat, kamu merasa Tuhan itu enggak ada, kamu merasa bahwa Tuhan bikin hidupmu jadi susah. Enggak, hari ini kita mau sama-sama pahami bahwa Tuhan izinkan situasi yang sulit, tapi percayalah di situasi yang sulit itu, Dia ada di sana bersama dengan kita. Dia enggak pernah biarkan kita sendiri. Terkadang begini, kita ini enggak selalu harus bisa melihat Tuhan. Tapi cukup kita percaya bahwa Dia ada bersama dengan kita. Kita nggak bisa menuntut untuk selalu melihat Tuhan di tengah setiap situasi kita, tapi kadang cukup hanya dengan percaya bahwa Dia ada bersama dengan kita. Sadrak, Mesak nggak melihat bahwa Allah ada bersama dengan mereka ketika mereka ada dalam perapian itu. Tapi uniknya, Nebukadnezar lah yang melihat bahwa ada Allah di tengah perapian itu. Nah, di tengah hari-hari ini, di tengah maraknya situasi COVID-19 dan kemudian kita harus beribadah secara online seperti ini, kita nggak bisa bertatap muka, kita nggak bisa berjabat tangan, bahkan sulit hari ini untuk kita bisa duduk bersebelahan. Ada jarak yang memisahkan, dekat tapi terasa jauh. Nah ini kami berharap itu kemudian nggak menimbulkan ketakutan dan kemudian menyelimuti seluruh hidup kita dan kemudian kita menjadi orang yang pesimis. Percayalah situasi sulit ini Tuhan izinkan, tapi percayalah bahwa Dia ada di sana bersama dengan kita. Nah Kadi mau tantang anak-anak muda begini, Kadi mau ajak kalian atau mau tantang kalian begini. Maukah kita menjadi anak-anak muda atau orang percaya yang berani memilih untuk tidak mempertanyakan Tuhan ketika kita sedang mengalami pergumulan, kesulitan, bahkan keterpurukan? Maukah kita menjadi generasi muda yang gak memberontak kepada Tuhan ketika engkau hari ini sedang mengalami keterpurukan dan kesulitan hidup yang terlalu berat? Maukah kita memilih untuk tidak mempertanyakan kuasa dan kasih Allah buat hidup kita? Karena kasih-Nya besar dan kasih-Nya itu sesungguhnya cukup buat kita. Maukah kita memutuskan untuk tetap menyembah Tuhan walaupun sepertinya kita enggak melihat Tuhan dalam situasi sulit kita? Maukah kita tetap menyembah dan mengikut Tuhan sekalipun kita enggak melihat Dia hadir dalam kesulitan hidup kita? Maukah kita memutuskan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak akan marah sama Tuhan, saya tidak akan menuntut Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, tapi cukup buat saya untuk percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita.
Jangan biarkan iman di hatimu ditentukan oleh peristiwa di depan matamu. Jangan biarkan iman di hatimu diruntuhkan oleh kesulitan yang ada di depan matamu. Percayalah, pada endingnya dia akan menyelamatkan orang-orang pilihannya. Dia akan menyelamatkan orang-orang yang memegang teguh iman kepadanya. Dia akan menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya dan hidup berkenan kepadanya. Kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dalam Daniel pasal 3 ayat 1-30. Kita melihat bahwa pada akhirnya Nebukadnezar menyatakan, ada statement yang keluar dari mulut seorang raja, bahwa enggak ada Allah yang lebih hebat dibandingkan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia bilang begini di ayat 28. Nebukadnezar berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. Manusia, itulah kita. Terbatas, itulah kita. Rentan, mudah jatuh, mudah terpuruk, lemah, mudah stres, itulah kita. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan percayalah. Dia hadir dalam seluruh jalan hidup kita. Dia ada di tengah situasi sulit kita. Nah, Kadi mau tutup dengan satu ayat di dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat 32. Dia bilang begini, ayat itu bilang begini. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. So mari kita kejar pengenalan akan Allah, hidup berkenan kepadanya. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut dengan situasi hari ini. Jangan biarkan imanmu undur dan luntur oleh apapun juga. Tuhan Yesus memberkati.